Assalamualaikum siswa-siswi MTS Nizamia Ploso. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Dianika Afrinda Pratiwi pada mata pelajaran PPKN. Untuk materi pada hari ini kita akan melanjutkan bab 2 mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk KD-nya di sini yaitu 3.2 yaitu menelaah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Untuk tujuan pembelajarannya, di sini setelah akhir proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menelaah makna hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, mengaplikasikan makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja untuk subbab A, yaitu kita akan membahas mengenai kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, kita akan membahas dulu mengenai kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pada kelas 7 semester 1 kita sudah membahas mengenai Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Masih ingatkah kalian? Jadi undang-undang ini ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang yang pertama dan menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, Undang-Undang Dasar ini merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Jadi, hukum dasar ini dibedakan menjadi dua, yaitu hukum dasar yang tertulis dan yang tidak tertulis. Yang tertulis ini contohnya salah satunya adalah Undang-Undang Dasar. Untuk yang tidak tertulis contohnya adalah konvensi. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, selanjutnya sistematika Undang-Undang Dasar sebelum dan sesudah amandemen. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini sudah diamandemen sebanyak 4 kali. Apa sih amandemen itu? Jadi, amandemen merupakan suatu proses penyempurnaan terhadap suatu undang-undang tanpa melakukan perubahan terhadap suatu undang-undang dasar. Jadi, undang-undang itu tidak dirubah tapi hanya disempurnakan. Nah, sebelum amandemen ini ada pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Pembukaan ini terdiri dari 4 alinea. Batang tubuhnya atau pasal-pasalnya ini terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan pelarihan, 2 ayat aturan tambahan, dan selanjutnya ada penjelasan yaitu pasal-pasal. Nah, setelah ada perubahan atau di amandemen, ini menjadi ada pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan ini meliputi 4 alinea, sedangkan pasal-pasal ini ada 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Selanjutnya, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar ini merupakan hukum tertinggi dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Jadi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar ini merupakan hukum yang paling tinggi, atau bisa disebut dengan hukum tertinggi dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. Yang ketiga, pembukaan merupakan pokok kaidah yang fundamental yang menentukan adanya Undang-Undang Dasar negara tersebut atau sumber hukum dasar. Nah, sekarang kita akan membahas sub B mengenai hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Jadi, makna proklamasi kemerdekaan itu adalah pernyataan bangsa Indonesia kepada diri sendiri maupun kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan tindakan-tindakan yang harus segera dilaksanakan berdasarkan pernyataan kemerdekaan itu telah dirinci dan mendapat pertanggungjawaban dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini jadi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia ini saling berhubungan. Jadi pembukaan Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan suatu rangkaian terperinci dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini tidak dapat dirubah oleh siapapun. Jadi hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bagian pertama atau alinea pertama proklamasi kemerdekaan yang bunyinya kami dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia ini mendapatkan penegasan dan penjelasan pada alinea pertama sampai alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu ke bagian kedua atau alinea kedua proklamasi kemerdekaan yang bunyinya hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, yang merupakan amanat tindakan yang harus dilaksanakan, yaitu pembentukan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Nah, itu tadi penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jungle.